Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Waki Prayogo. Nah, NIM 13 12 100 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu perjanjian pernikahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan atau pernikahan adalah suatu kesepakatan yang ditulis antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum pernikahan berlangsung dan disahkan oleh notaris serta dicatat oleh pencatat pernikahan. Perjanjian ini mengenai tentang harta atau dan hak dan kewajiban lain dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan ini atau perjanjian pernikahan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terus apa sih keuntungan membuat perjanjian perkawinan ini? Yang pertama, keuntungannya adalah memelihara kejelasan status harta. Jadi perjanjian perkawinan ini dapat memisahkan harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini penting jika salah satu pihak itu memiliki usaha ataupun salah satu pihak ini udah kaya banget gitu. Jadi kekayaan itu dilindungi. Jadi nanti bisa dibedakan harta yang sebelum nikah itu punya siapa, dan setelah pernikahan itu milik kita berdua itu apa aja, dan itu ada dibuat di perjanjian pernikahan. Jadi maksudnya perjanjian perkawinan itu memungkinkan masing-masing pasangan untuk mempertahankan kepemilikan harta pribadi, harta yang dimiliki sebelum dan selama perkawinan. Dengan begitu tidak ada lah kayak seumpama percampuran otomatis antara harta suami dan istri. Contoh, jika istri memiliki rumah sebelum menikah, rumah itu tetap menjadi miliknya sendiri dan tidak menjadi harta bersama gitu ya guys ya. Terus ada juga perlindungan hukum resiko utang terhadap resiko utang pasangan jika salah satu pasangan itu memiliki utang gitu loh. Jadi memastikan bahwa utang tersebut tidak menjadi tanggungan bersama gitu ya guys ya. Jadi utang itu tetap menjadi milik pribadinya, jadi tidak ditanggung bersama gitu. Terus ada juga jadi kepastian hukum dalam pembagian aset saat pembagian harta ataupun aset saat terjadi perceraian. Kita tidak mendoakan apa yang terjadi nanti kalau semua ada perceraian atau tidak, bukan. Jadi kita membuat perjanjian perkawinan ini atau perjanjian pernikahan ini itu untuk antisipasi jika ada terjadi hal seperti itu. Jadi nanti itu menjadi pedoman yang jelas untuk membagi harta secara adil gitu loh. Jadi sesuai kesepakatan. Jadi udah dibicarakan sebelum perjanjian perkawinan atau sebelum pernikahan tersebut. Gitu guys. Banyak banget kok manfaat membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pernikahan ini. Kita bisa membicarakan apapun tentang harta kita, tentang hak dan kewajiban kita sebelum pernikahan berlangsung. Jadi sebelum pernikahan berlangsung itu kita membuat perjanjian apa aja sih yang harus kita lakukan, kita sebagai suami maupun sebagai istri, apa aja kewajiban yang harus dilakukan gitu guys. Jadi lebih kayak bisa menghindarkan konflik keluarga untuk kedepannya gitu ya guys ya. Ya itu banyak banget. Jadi banyak banget manfaat untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut. Terus gimana sih cara membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pernikahan tersebut? Itu gampang banget guys. Yang pertama itu harus disetujui oleh kedua belah pihak, suami maupun istri kan, atau pasangan itu kan, yang mau menjalankan pernikahan itu sebelumnya mau membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pernikahan. Terus yang kedua itu tertulis dan harus otentik, dibuat oleh notaris. Yang ketiga itu dicatat oleh pencatat perkawinan atau KUA ya guys ya. Jadi itu harus melewati 3 prosedur tersebut. Dan yang paling penting itu tidak boleh melanggar hukum guys. Itu apalagi itu
Itu paling penting. Semua peraturan tidak boleh melanggar hukum. Jadi nanti kalian bisa konsultasi ke notaris, atau masih bingung cara membuat perjanjian perkawinan itu seperti apa, langsung ke notaris saja konsultasi. Terus ya nanti kalian akan diarahkan oleh notaris tersebut untuk membuat perjanjian perkawinan atau pernikahan tersebut. Oke, thank you dari saya Muhammad Wage Prayogo dengan NIM 1312 100 105. Izin pamit. See ya. Hai guys, perkenalkan nama saya Brian dan nomor tadi NIM 13121-305. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara kita untuk membuat suatu perjanjian pernikahan atau perkawinan atau biasa disebut prenuptial agreement di Indonesia. Yang pertama kita harus mengonsultasikan bersama pasangan apa-apa saja yang mau kita atur di perjanjian pernikahan tersebut. Di perjanjian pernikahan tersebut kita akan mengatur beberapa hal, seperti halnya hutang, cicilan, ataupun aset, ataupun hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang akan menikah atau calon suami istri. Ini diatur supaya kita melibatkan kepentingan-kepentingan dari kedua belah pihak suami istri. Lalu yang kedua, kita melakukan konsultasi juga terhadap advokat agar perjanjian pernikahan yang kita buat atau kita atur sekarang ini lebih terarah dan tidak kebingungan dalam perjanjian pernikahan yang akan dibuat nantinya. Lalu setelah dibuat dan telah dikonsultasikan juga kepada advokat, kita akan mengajukan perjanjian pernikahan kita tersebut kepada notaris agar disahkan atau mendapatkan kedudukan hukum yang layak. Di mana kedudukan perjanjian pernikahan kita itu akan menjadi naik tingkat menjadi akta perkawinan, yang mana akta perkawinan ini akan dibawa ke kantor urusan agama atau kantor pencatatan sipil atau dukcapil setempat. Dengan adanya tata cara pembuatan perjanjian pernikahan sebelumnya, kita harus memenuhi juga syarat-syarat umum untuk membuat perjanjian pernikahan itu, seperti adanya KTP, adanya kartu keluarga, lalu adanya fotokopi akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat di notaris, yang telah dilegalisir dan juga menunjukkan keasliannya. Terus adanya kutipan akta perkawinan, lalu adanya dokumen tambahan apabila Anda merupakan warga negara asing, seperti adanya paspor ataupun kitas ataupun dokumen izin tinggal sementara, itu bisa dilampirkan di perjanjian pernikahan. Lalu untuk pendaftaran atau pencatatan perjanjian perkawinan bagi pasangan yang beragama Islam, itu dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian Keagamaan, seperti adanya pencatatan perjanjian pernikahan dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan ataupun selama ikatan perkawinan disahkan oleh notaris dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau PPN. Lalu yang kedua, adanya pegawai pencatatan nikah itu mencatatkan perjanjian pernikahan di buku nikah yang telah disediakan. Lalu ada yang ketiga, khusus perkawinan yang dilakukan di negara lain, misalnya Anda menikah di negara Australia gitu, perjanjian pernikahan tetap dibuat di Indonesia, yang mana akan berlaku ketentuan khusus. Sedangkan untuk pasangan yang beragama non-muslim itu hanya akan dilakukan kenotariatan, yang mana pencatatan atau disahkannya atau dilegalisirnya oleh notaris tadi, lalu dicatatkan di kantor catatan sipil. Sekian dari saya, Brian Danwarta, 1G121 305. Terima kasih.